Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aspek organisasi dalam manajemen pemasaran. Kalau untuk organisasi kita sudah pernah bahas ya di mata kuliah pengantar manajemen. Nah, di sini terkait dengan organisasi pemasaran tentu saja merupakan satu aspek dari manajemen pemasaran, di mana ketika produk telah dihasilkan dan selanjutnya adalah pelaksanaan pemasaran. Nah, saat pelaksanaan pemasaran itulah agar dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, agar tercapai tujuan, maka diperlukan yang namanya pengorganisasian. Kenapa? Di dalam pengorganisasian itu tentu saja ada wewenang, ada tugas, ada tanggung jawab ya, pembagian tugas dan sebagainya. Kalau dulu kita masih ingat di manajemen itu ada divisional, ada fungsional dan sebagainya. Nah, di sini agar tugas dan wewenang itu efektif, maka perlu didesain suatu organisasi pemasaran. Di mana tujuannya ada beberapa. Salah satunya ialah untuk yang pertama adalah untuk pembagian tugas dan wewenang agar masing-masing pegawai maupun pimpinan dan seluruh staf karyawan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan efisien. Selain itu, organisasi juga terkait dalam hal pengambilan keputusan yang didasarkan jenjang yang berbeda. Karena apa? Setiap jenjang, setiap tingkatan manajemen itu punya tugasnya masing-masing. Dan tugas masing-masing itu harus diketahui oleh setiap yang bertanggung jawab di situ. Untuk apa? Agar semuanya selaras, tidak tumpang tindih, tidak overlapping maupun tidak ada tugas yang tidak didelegasikan atau tidak dikerjakan sama sekali. Yang kedua adalah setelah mengetahui apa itu tugasnya, apa itu wewenangnya, maka hal tersebut akan memudahkan tugas-tugas, koordinasi, dan pengawasan. Dapat mengklasifikasikan SDM menurut struktur organisasi, maka pengorganisasian dan pengawasan akan lebih mudah. Kalau sudah dibagi tugasnya, sudah tahu siapa orangnya yang bertanggung jawab, maka koordinasi nanti di sini akan lebih mudah saja gitu. Pengawasan lebih mudah, controlling lebih mudah. Kalau ada kesalahan, siapa yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kemudian memudahkan mengatur dan mengelola perusahaan agar efisiennya. Itu adalah urutan dari tercapainya tadi ya, poin A, poin B maupun poin yang C. Agar efisien. Kenapa efisien? Ya karena efektif itu sudah mutlak ya, sudah mutlak. Yang dicari adalah dalam perusahaan adalah efisiensi, karena pasti dalam perencanaan pemasaran atau perencanaan tujuan perusahaan pasti efektivitas sudah pasti harus dicapai, sehingga langkah berikutnya adalah bagaimana perusahaan bisa efisien. Kenapa efisien? Kita lihat saja terkait dengan dampak corona, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meng-cut atau mem-PHK karyawan-karyawannya. Salah satunya adalah untuk efisiensi di masa pandemi ini. Jadi alasan efisiensi itu pasti sering kali digaungkan oleh perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan, ya hampir semua perusahaan lah, dari kecil maupun yang besar sekalipun pasti menggaungkan yang namanya efisiensi, baik itu efisiensi biaya, efisiensi waktu, efisiensi proses ya, proses bisa produksi, bisa pemasaran dan sebagainya, efisiensi tenaga kerja tentunya. Oke. Nah, contohnya dalam pengorganisasian pemasaran sesuai dengan jenjangnya, kita bisa lihat di sini bahwa di perusahaan kita tahu ada namanya pimpinan perusahaan, atau sebut saja di sini direktur ya, direktur utama. Kemudian direktur itu banyak sekali bawahannya ya, fungsional, manajemen fungsionalnya, menengahnya misalnya. Itu ada direktur pemasaran, contohnya. Ada produksi dan yang lainnya, tapi kita fokusnya di pemasaran. Nah, di pemasaran itu bisa dibagi lagi nanti, ada manajer penjualan, ada promosi, dan sebagainya. Nah, di penjualan itu bisa ada lagi, ada supervisi penjualan 1, 2, dan 3. Di bawah supervisi bisa juga ada daerah 1, daerah 2, dan daerah lainnya, dan kemudian baru sampai kepada konsumen. Nah, di setiap tingkatan ini tentu saja berbeda tugas dan tanggung jawabnya. Direktur pemasaran itu sudah whole terkait dengan pemasarannya. Yang kedua, khusus penjualan ya fokus di penjualan. Supervisi penjualan 1, 2, 3 ya mungkin penjualan produk A, produk B, produk C, atau penjualan dengan segmentasi tertentu ya, segmentasi produk makanan,
yang satunya segmentasi penjualan minuman dan sebagainya. Kemudian yang tingkat 4 ya udah per daerahnya yang berhubungan kontak langsung dengan konsumen. Kadangkala juga organisasi membentuk unit tersendiri yang dikhususkan untuk kepentingan konsumen. Apalagi di zaman sekarang serba digital, otomatis yang namanya mengetahui selera konsumen, kepuasan konsumen, itu sudah sangat lebih mudah ya daripada dulu seperti itu. Karena kita bisa langsung berinteraksi, tidak harus salesman daerah yang langsung berkontak dengan konsumen. Mungkin ada unit tersendiri yang secara digital maintenance terkait dengan konsumen ya, melalui sosial media, melalui website, melalui customer service, customer sales dan sebagainya. Hal ini dikarenakan karena perusahaan harus dapat sebesar mungkin memuaskan pembeli. Nah, kunci dari pemasaran kan yang namanya itu memuaskan pembeli, tidak hanya yang penting untung atau yang penting kejual, tapi justru terjual itu karena apa? Karena ya bisa memuaskan pembeli. Nah, itu harus tahu pembeli itu kepuasannya karena apa. Kemudian yang kedua, ketika memang segmentasinya banyak, keragaman konsumennya luas gitu ya, sedapat mungkin harus bisa disederhanakan agar konsumen itu dapat dilayani dengan baik di semua segmen. Mungkin segmentasi tersebut itu bisa diklasifikasikan lagi, misalnya segmentasi wanita, yang satu mungkin wanita umur sekian, yang satu wanita umur lebih muda dan lebih tua. Nah, kira-kira kesamaannya apa sih yang lebih muda dan lebih tua? Yang penting sama-sama wanita, itu kesamaannya apa? Itu bisa disederhanakan lagi sehingga efisiensi lagi itu baliknya. Dan pelayanannya satu gerakan tapi bisa memukul rata berapa segmentasi konsumen. Kemudian penyampaian produk harus cepat dan tepat waktu manakala produk itu diperlukan. Apalagi kalau produk-produk kebutuhan sehari-hari ya, itu harus cepat. Kemarin saya punya pengalaman ya, saya biasanya kalau pakai parfum itu pakai parfum tertentu, dan itu parfum itu menurut saya gampang-gampang susah dicari. Saya cari di Alfamart dekat rumah susah, di minimarket dekat rumah yang bukan Alfamart susah. Biasanya saya beli di Alfamidi di beda kelurahan ya, itu tidak ada kemarin. Biasanya ada tapi tidak ada, dan harus di toko yang besar. Dan menurut saya itu kurang. Saya udah loyal dengan parfum tersebut tapi kurang, penyampaian produknya kurang cepat gitu. Repot gitu. Nah, seharusnya hal tersebut itu harus diperhatikan, apalagi kebutuhan sehari-hari. Kalau enggak apa, apalagi konsumen yang tidak loyal itu bisa langsung ganti ke produk yang lain seperti itu. Nah, kalau sudah bisa memfokuskan unit pemasaran untuk hal tersebut, maka manajer bakal bisa mudah untuk mengidentifikasi beberapa hal. Contohnya apa? Siapa yang memerlukan produk ya dengan barang dalam kualitas tertentu, golongan konsumen yang mana nih. Kalau udah tahu, kalau kita sudah mensederhanakan segmentasi tersebut, kita tahu sebenarnya yang butuh produkku itu wanita tadi umur yang muda atau yang tua, kan udah digolongkan ke satu. Nah, itu bisa dicari lagi, bisa digali lagi sebenarnya yang paling butuh itu yang mana gitu. Kemudian kapan konsumen bisa melakukan pembelian? Nah, ini bisa kita melihat kalau di dalam digital ya, kita tahu prime time-nya itu kapan. Kira-kira kalau kita promosi, ngepost atau ngiklan di Instagram maupun Facebook, itu di jam-jam berapa sih banyak engagement, banyak interaksi. Nah, kalau yang di offline-nya itu kita bisa lihat sih dari tanggal berapa, bulan apa, itu banyak pembelian. Kemudian barang-barang yang diinginkan konsumen dari sekian banyak barang yang ditawarkan itu yang seperti apa. Alasan pembelian itu biasanya apa? Kalau produknya parfum ya apa karena kemasannya, apa karena wanginya, apa karena harganya, itu harus tahu. Nanti yang dipoles, yang diunggulkan adalah di bagian tersebut. Begitu juga dengan produk-produk makanan, minuman ya, yang produk-produk agribisnis lainnya. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana konsumen membeli produk ya, apakah kontan, apakah kredit. Nah, dengan organisasi yang seperti pembahasan di atas, maka dapat diterapkan proses manajemen and operating cost. Kita udah bisa melihat di setiap tingkatan manajemen itu sudah tahu tugas-tugasnya apa saja.
gimana setingkat direktur manajemen puncak ya menentukan strategi besar apa yang diterapkan dan tujuan strateginya itu apa. Manajemen media menengah itu baru merencanakan dari strategi yang besar tadi, ada perencanaan-perencanaan kecil kegiatan dalamnya secara global juga, semi global lah. Dan tujuan perencanaannya itu seperti apa? Bisa perencanaan penjualan, bisa perencanaan pemasaran atau perencanaan brand awareness misalnya. Kira-kira mau pakai cara yang mana? Kemudian manajemen muda, manajemen media atau setingkat manajemen tingkat pertama ya, setingkat supervisi itu gimana sih pelaksanaannya nanti, penampilannya seperti apa, respon konsumen karena ini udah langsung kontak sama konsumen itu seperti apa. Nah, maka dari itu yang namanya organisasi dan strategi pemasaran yang diterapkan itu sangat-sangat saling berkaitan gitu. Ketika organisasi pemasarannya baik, kita bisa mengorganisasi kegiatan pemasaran tersebut dengan baik, pasti akan melahirkan strategi pemasaran yang baik ya dari sistem organisasi yang kita ambil atau yang kita bentuk. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi pemasaran, yang ditetapkan adalah siapa yang memiliki wewenang, siapa SDM yang ada di dalamnya untuk menentukan strategi tersebut. Jadi kita harus pilih orang-orang yang emang capable ya bidang pemasaran sehingga nanti kebijakan-kebijakannya, strategi-strategi yang dimunculkan itu juga baik gitu. Dalam mengidentifikasi strategi pemasaran, tentunya ada beberapa variabel yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan strategi tersebut. Tujuan strategi, kira-kira strategi pemasaran ini nanti mengejar keuntungan atau tidak. Semuanya sebenarnya mengejar keuntungan. Yang dimaksud di sini adalah apakah fokusnya pada sales penjualan yang banyak atau lebih ke brand awareness atau lebih ke value perusahaan gitu. Kan kita udah bahas ya kemarin. Nah, itu kita fokusnya kemana? Apakah dengan strategi ini tuh kita yang dicari adalah peningkatan penjualan? Itu jelas sih memang. Tapi fokusnya apakah hanya peningkatan penjualan atau memberikan value kepada entah itu kepada produknya, entah itu kepada perusahaannya. Yang kedua, strategi itu orientasinya sama produk atau jasanya. Tergantung ya. Maksudnya produk berupa barang atau jasa. Yang ketiga, apakah strategi berkaitan dengan lokasi konsumen? Ini sifatnya menyebar di beberapa tempat atau dikhususkan di suatu tempat aja. Pernah kalau misalnya baru masuk ke pasar, penetrasi pasar otomatis dikhususkan di satu tempat saja yang kira-kira pasar itu ramai ya, karena kita baru penetrasi pasar, produknya mungkin baru, ya fokusnya ke tempat-tempat yang kita anggap potensial. Contohnya dulu saat 2010-an ya, 2010 produk Cimory itu belum seperti sekarang ini yang ada di setiap Alfamart di daerah-daerah. Dulu tuh Cimory hanya bisa diakses atau hanya ada di kota-kota besar, termasuknya di Jabodetabek. Dulu pun saya tahu produk Cimory itu pun karena pernah ketemu sama, saya tidak tahu itu CEO atau owner ya, udah tua juga. Waktu itu ada forum, beliau jadi pembicaranya. Nah, saya juga baru tahunya di 2010 itu dan belum ada tersebar luas di Alfamart di Purwokerto itu belum ada. Nah, itu berarti kan Cimory saat itu masih penetrasi pasar di kota-kota besar. Jabodetabek, Semarang, yang kota-kota besar ya. Surabaya mungkin belum menyebar. Kenapa memilih tersebut? Ya karena mungkin baru awalan dan dia mengincar pasar-pasar potensial, baru kemudian menyebar. Sama halnya sama Ricis Factory ya, di Purwokerto baru ada tahun kemarin gitu, padahal sebelumnya udah ada di kota-kota besar yang lainnya. Fokusnya ke kota-kota besar. Purwokerto juga kota besar sekarang. Kemudian apakah strategi penetrasi pasar yang dilakukan itu bersifat memimpin atau mengikut saja? Misalnya dalam penjualan apel, apakah perusahaan berinisiatif sebagai leader atau playmaker atau sebagai agen aja? Ya kepinginnya itu menjual apel tuh kayak, ya ini pokoknya kita harus menjadi leader dalam produk apel, baik itu secara kuantitas, baik itu secara kemasan, mungkin itu secara brand ya, apel di brand tertentu, sehingga
kita bisa menentukan pasar. Dalam arti menentukan pasar adalah selera pasar tuh harus ke kita gitu. Ini loh. Atau kita sebenarnya hanya sebagai pengikut aja. Ada perusahaan lain yang dia menjadi leader. Kita tinggal ngikutin arahnya aja. Dia yang mengendalikan pasar atau dia yang menentukan selera konsumen, ya udah kita ikutin strategi-strategi mereka. Baik yang mana, belum tentu loh yang memimpin itu lebih sales lebih tinggi daripada pengikutnya saja. Belum tentu, bisa juga malah followers. Banyak perusahaan-perusahaan kecil yang justru malah lebih diminati daripada perusahaan besar, ada juga. Begitu juga sebaliknya. Nah, penentuan teknologi juga, apakah ini teknologinya kelas tinggi, menengah, atau biasa-biasa aja dalam pembuatan suatu produk ataupun dalam memasarkan ya, khususnya memasarkan. Perlu ada sentuhan sosial media yang gencar nggak sih? Perlu ada website yang oke nggak sih? Karena nggak semua produk itu perlu yang seperti itu loh gitu. Kadang-kadang hanya interaksi di sosial media sudah cukup. Tapi kadang-kadang ada produk-produk yang memang perlu dengan adanya website-website yang oke gitu lah, look penampilannya bagus. Banyak sekali brand-brand ya, khususnya di agribisnis, misalnya kayak kemarin istri saya ikut kompetisi di Kara ya, santan Kara gitu. Itu cukup dengan Instagram aja membangun interaksi dengan konsumen itu sudah oke loh gitu. Itu berarti teknologi pemasarannya ya yang common aja, yang biasa aja. Kemudian apakah posisi pasar yang dimasuki adalah pasar yang menjual atau yang membeli bahan baku, bahan komponen yang lainnya, produk jadi atau lainnya, ya tergantung perusahaannya itu bergerak di bidang apa ya. Kita itu sebenarnya menjual barang jadi atau justru menjual barang bahan baku seperti itu. Apakah strategi pemasaran jangka panjang atau pendek? Hal ini menentukan berat ringannya proses pengorganisasian yang dilakukan oleh manajer. Tentu saja yang berjangka panjang itu lebih kompleks karena nggak hanya memikirkan saat ini, tapi juga jangka yang panjang. Contohnya di jangka panjang itu maintenance konsumen itu perlu. Kalau jangka pendek ya yang penting sales saat ini, yang penting closing saat ini. Nah, juga usahanya dalam bentuk PT, CV, toko, milik pemerintah atau swasta. Itu tentu saja pergerakan pemasaran juga berbeda-beda. Atau bahkan sendiri gitu ya, masih self-employed. Kalau misalnya teman-teman memasarkan produk pribadi juga ya gayanya lebih berbeda-beda. Nah, saluran distribusi produk apakah ada kontrak dengan pihak lain atau dijual langsung? Tadi sama juga. Kalau kita sendiri mungkin dijual langsung, tapi ada beberapa yang harus pakai kontrak gitu. Nah, selain bersifat formal, ada juga organisasi pemasaran yang bersifat non formal ya. Kadangkala nggak harus sesuai hierarkis ya. Kadang-kadang kaitannya dengan konsumen ya. Mungkin kita kadang-kadang langsung aja dengan konsumen bahwa produk kita tuh kayak gini, gini, gini. Di sosial media ada admin ya yang berhubungan langsung dengan konsumen nggak langsung ngomong mana direkturnya, enggak gitu. Ada admin yang atau customer service yang langsung berhubungan, atau mungkin di luar itu gitu, secara informal adalah sesama konsumen itu bisa saling produk ini bagus loh, gini 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 gini. Mungkin ada fanbase-nya sendiri, fanbase produk tertentu itu ada gitu. Nah, aplikasi pengorganisasian suatu perusahaan juga beragam ya menurut kebutuhannya. Ada yang butuh memang dekat dengan konsumen, ada yang enggak. Pernah dengar Lamborghini ataupun Ferrari itu sangat dekat dengan konsumen? Ya nggak pernah, karena konsumennya tertentu. Jadi kita nggak tahu. Mungkin melakukan, tapi sayangnya kita nggak tahu. Tapi kalau produk-produk yang sejuta umat gitu, produk-produk Unilever, Coca-Cola, KFC atau Starbucks bahkan gitu, itu ada kok gitu forum-forum tersendiri untuk diskusi terkait dengan produk tersebut. Nah, organisasi dalam komponen manajemen ini lebih merupakan sebuah prosesnya tadi dari SDM, dari menentukan strategi dan sebagainya sampai tercapai tujuannya. Jadi dalam pengorganisasian, makanya kalau kita sekarang itu ngobrolnya lebih ke tingkatan organisasi ya, pemasaran dalam suatu perusahaan gitu, bukan individu. Ini penting banget. Tapi bisa juga kok diaplikasikan ke teman-teman yang mungkin masih usaha tapi masih sendiri belum punya karyawan.
ya teman-teman bisa bagi pekerjaan itu di diri teman-teman gitu. Kira-kira yang dibutuhkan apa sih gitu ketika teman-teman itu memulai suatu usaha. Oh, berarti aku harus menentukan tujuannya. Ya, karena satu orang ya teman-teman sebagai manajemen puncak, menengah maupun pertama. Ya menentukan strategi, ya melaksanakan juga gitu. Nah, proses organisasi di sini itu merupakan pembentukan dari analisa, aktivitas, dan kegiatan, membuat keputusan dan menghubungkan satu sama yang lain gitu. Nah, prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang. Organisasi itu dari menetapkan tujuan perusahaan. Ini awal banget ya, perencanaan pemasaran ada. Menentukan tujuan perusahaan. Perusahaan itu maunya seperti apa. Kemudian dari tujuan tersebut akhirnya diformulasi dari menjadi kebijaksanaan, pelaksanaan besarnya itu seperti apa, tujuannya itu sebenarnya mau dipecah seperti apa. Nah, dari hal tersebut akhirnya kita tahu, oh, untuk mencapai tujuan tersebut, kebijaksanaan tersebut itu perlu kegiatan yang seperti apa. Akhirnya dibentuklah ada kegiatan-kegiatan besar. Nah, kegiatan besar tersebut akhirnya dibagi jadi beberapa pekerjaan. Dari pekerjaan tersebut disesuaikan dengan sumber daya yang ada gitu. Sumber daya yang ada, oh pekerjaan A, sumber daya yang ada berapa orang, klasifikasinya apa. Nah, setelah ada baru ditugaskan ke setiap pelaksana. Kemudian saat berjalan ada koordinasi pelaksanaan seefisien mungkin baik secara vertikal maupun horizontal. Setelah semuanya berjalan gitu ya, setelah semua berjalan ada evaluasi dan sebagainya, maka kita akan tahu ini kira-kira struktur organisasinya itu efisien atau enggak, terlalu lebar, terlalu panjang, atau bahkan malah terlalu sederhana gitu. Nah, nanti bisa ditentukan ketika misalnya organisasinya terlalu panjang nih, makanya kalau di negara kita kan sering gonta-ganti menteri ya, sering gonta-ganti menteri. Terus kemudian sering ada gabungan, pemisahan. Dulu Menristek Dikti kadang-kadang riset dan pendidikan gitu ya, pendidikan tinggi itu pernah dipecah, kadang-kadang sekarang digabung lagi atau dipecah ya, saya lupa. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Itu kan karena apa? Ada evaluasi. Kira-kira efisien nggak sih gitu. Jika tidak, maka perlu diadakan perubahan. Perubahan apa? Ya terkait dengan strukturnya, terkait dengan SDM-nya, atau yang lainnya. Maka ketika misalnya belum efisien, kira-kira bagian mana sih? Apakah manajernya, apakah bagian juniornya, atau manajemen puncaknya, atau secara strukturnya perlu digabung, dipecah, dikomplekskan lagi, atau disederhanakan lagi, yaitu tergantung evaluasinya. Seperti itu.